Dendam gadis desa yang melihat orang tuanya dihabisi oleh anak buah rentenir kejam. Seperti apa kisah lengkapnya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Laras, gadis berusia 15 tahun, tinggal bersama kedua orang tuanya di sebuah rumah panggung tua yang terletak di pinggiran desa Sumberjati. Rumah itu terbuat dari kayu jati bekas, catnya sudah mulai pudar, dan beberapa papan lantainya berderit tiap kali diinjak. Meski sederhana, rumah itu selalu terasa hangat karena kasih sayang yang mengisi setiap sudutnya. Ayah Laras, Pak Seno, adalah seorang petani. Setiap pagi ia berangkat ke sawah dengan cangkul di bahunya. Ia tak pernah mengeluh, meskipun panennya sering tak seberapa. Musim kemarau panjang kadang bikin tanah keras dan retak. Tapi Pak Seno tetap menanam, berharap hasil cukup buat makan dan bayar kebutuhan. Ibunya, Bu Marni, jualan sayur keliling pakai sepeda ontel. Ia biasa berangkat selepas subuh, membawa keranjang besar berisi kangkung, bayam, dan tahu goreng buatan sendiri. Lara sendiri masih duduk di bangku SMP. Ia bukan anak yang pintar-pintar amat, tapi rajin dan sopan. Gurunya sering bilang Laras anak baik. Sepulang sekolah, ia biasa bantu ibunya di dapur atau ikut ke sawah bantuin bapaknya menanam bibit. Hidup mereka jauh dari mewah, tapi adem, tidak banyak drama. Semua berubah waktu nenek Laras jatuh sakit. Nenek tinggal di desa sebelah dan sejak muda sudah mengidap penyakit paru-paru. Tapi kali ini sakitnya parah, nafasnya pendek dan badannya lemah. Dokter bilang harus rawat inap di rumah sakit kota. Biayanya tentu nggak murah. Tabungan keluarga Laras yang cuma cukup buat beli beras seminggu jelas nggak akan sanggup nutup biaya itu. Pak Seno awalnya bingung. Ia sempat ngeluh pelan ke istrinya. Kalau sawah itu bisa dijual cepat, mungkin bisa nutup biaya rumah sakit. Tapi ya siapa yang mau beli sawah kecil kayak gitu sekarang? Bu Marni cuma diam. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Ia tahu kalau mereka nggak bertindak cepat, nyawa ibu mertuanya bisa melayang. Akhirnya, Pak Seno memutuskan untuk pinjam uang, bukan ke bank, karena syaratnya ribet dan prosesnya lama. Ia pergi ke orang yang dikenal warga sebagai penolong cepat, rentenir bernama Pak Jatmiko. Orang itu tinggal di desa sebelah, punya rumah besar dan mobil mewah. Tapi orang-orang tahu, di balik senyumnya yang ramah, dia bukan orang sembarangan. Sekali terjerat utang dengannya, susah lepas. Pak Seno pinjam 5 juta rupiah. Katanya buat biaya awal rumah sakit dan obat. Waktu itu Pak Jatmiko langsung setuju, nggak pakai banyak tanya. Tapi bunganya tinggi, 10% per minggu. Kalau telat bayar, dendanya double. Pak Seno sempat ragu, tapi demi nyawa ibunya, ia tekan surat pinjaman itu juga. Ia yakin, pelan-pelan bisa bayar dari hasil panen berikutnya. Awalnya semuanya berjalan lancar. Nenek Laras bisa dirawat. Beberapa minggu kemudian, keadaannya membaik, meski belum sepenuhnya sembuh. Tapi tagihan rumah sakit makin numpuk. Sementara itu, panen gagal karena hujan deras yang datang tiba-tiba. Gabah busuk, harga jual turun. Uang yang diharapkan gak cukup buat bayar cicilan. Tiap minggu, orang suruhan Pak Jatmiko datang ke rumah. Mereka bawa catatan, nada bicara mereka dingin dan menekan. Kadang sampai marah-marah ngetuk pintu keras-keras. Laras beberapa kali ngelihat ibunya gemetar waktu membuka pintu. Pak Seno coba tenang, tapi dari raut mukanya, Laras tahu bapaknya mulai stres. "Bapak nggak bisa terus begini, Bu," kata Pak Seno suatu malam. Mereka ngobrol pelan di dapur, mengira Laras sudah tidur. Tapi Laras mendengarkan dari balik pintu kamar. Bu Marni menghela napas. "Kita udah usaha semampunya. Kalau mereka minta motor, kasih aja. Yang penting jangan sampai mereka macam-macam." Motor itu satu-satunya kendaraan keluarga mereka. Kalau itu diambil, Bu Marni nggak bisa jualan sayur lagi. Tapi mereka nggak punya pilihan lain. Beberapa hari kemudian, motor itu benar-benar diambil. Bukan dengan cara halus. 2 orang laki-laki bertubuh besar datang, nyelonong masuk halaman dan langsung dorong motor keluar. Pak Seno sempat menahan, tapi mereka ngancam. Salah satu dari mereka bilang, "Kalau masih ngelawan, bukan cuma motormu yang kami ambil." Waktu itu Laras gemetar, berdiri di balik pintu kamar sambil memeluk bantal. Ia tak berani keluar.
Tapi ia lihat jelas dari celah lantai papan bagaimana bapaknya pasrah dan ibunya menangis pelan di pojok dapur. Sejak saat itu, suasana rumah jadi berat. Pak Seno makin jarang bicara. Ia tetap ke sawah, tapi pulang lebih cepat. Kadang ia duduk diam di beranda sambil mendangin langit. Bu Marni juga mulai sering sakit. Badannya lemas, mungkin karena stres dan kurang makan. Laras berusaha tetap semangat, bantu sebisanya, tapi ia tahu keluarganya sedang di ujung tanduk. Sampai suatu malam, hujan turun deras. Angin bertiup kencang, membuat dinding rumah kayu berderit. Laras sudah di kamar, tapi belum tidur. Ia dengar suara ketukan di pintu depan. Bukan ketukan biasa, keras dan terburu-buru. Lalu terdengar suara bapaknya membukakan pintu, diikuti suara laki-laki lain yang tak dikenal. Tak lama suara ribut terdengar. Ada benda jatuh, suara ibu menjerit, dan langkah kaki berat. Laras spontan merangkak ke bawah kolong ranjang. Tubuhnya menggigil. Ia tahu sesuatu yang buruk sedang terjadi, tapi ia tak berani keluar. Ia hanya bisa melihat dari celah lantai papan. Suara pintu didobrak itu membuat tubuh Laras membeku di bawah kolong ranjang. Hujan di luar makin deras, angin kencang bikin atap rumah bergoyang. Dari tempat persembunyiannya, Laras bisa lihat bayangan dua orang pria bertubuh besar masuk dengan langkah berat. Mereka pakai jaket hitam dan topeng kain, menutupi wajah. Pak Seno berdiri di ruang tengah, jelas terlihat bingung dan tegang. "Kalian mau apa lagi?" tanyanya keras, suaranya gemetar tapi masih berani. Salah satu pria itu menodongkan sesuatu. Laras tak bisa lihat jelas, tapi dari cara ayahnya mundur sambil angkat tangan, itu pasti senjata. Bu Marni muncul dari dapur sambil menggenggam sapu, wajahnya pucat, tangannya bergetar. "Kami sudah ambil motor, kami cuma butuh waktu, tolong jangan begini." Suara Pak Seno lirih, tapi masih terdengar jelas dari celah lantai. Tanpa banyak bicara, salah satu pria itu mendorong Pak Seno hingga jatuh ke lantai. Bu Marni menjerit dan langsung berlari mendekat, tapi ditendang mundur. Kepalanya membentur kursi bambu, suara benturannya membuat Laras menutup mulut sendiri agar tak ikut teriak. Pria bertopeng itu kemudian mengangkat sebilah benda tajam, entah pisau atau golok. Dalam hitungan detik, mereka mulai menghajar Pak Seno. Suara benturan, rintihan, dan jeritan memenuhi ruangan. Laras menatap semua itu dengan mata membelalak, tubuhnya kaku, tak bisa bergerak. Saat tubuh ayahnya sudah lemas dan darah mulai mengalir di lantai, mereka beralih ke Bu Marni. Meski lemah, ibunya masih mencoba berdiri, menarik tangan salah satu pria itu sambil memohon. Tapi tak ada ampun, tendangan mendarat di perutnya, dan tak lama kemudian, benda tajam itu mengarah ke tubuh Bu Marni. Laras tak tahan, ia memalingkan wajah, memejamkan mata, tapi suara jeritan ibunya menembus telinga seperti paku. Tangis Laras pecah, tapi ditahan sekuat tenaga. Ia tahu, kalau bersuara, dia juga bakal habis. Beberapa menit kemudian, semuanya senyap. Yang tersisa hanya suara hujan dan langkah kaki para pembunuh yang berjalan keluar. Pintu dibanting, lalu suara motor trail meraung dan menjauh. Laras masih bersembunyi. Ia tak tahu harus berbuat apa. Ia gemetar, badannya dingin, celananya basah karena pipis ketakutan. Tak ada yang menjemput, tak ada yang datang menolong. Ia menunggu sampai benar-benar yakin tak ada siapa-siapa. Setelah kira-kira 1 jam, ia akhirnya merangkak keluar. Matanya langsung tertuju pada kedua tubuh yang tergeletak di ruang tengah. Pak Seno terlentang, matanya terbuka lebar, darah menggenang di bawah kepalanya. Bu Marni tak jauh dari situ, dengan wajah yang sudah penuh luka. Laras menjerit keras, jatuh tersungkur di samping ibunya, lalu pingsan. Pagi harinya, warga geger. Tetangga dekat yang kebetulan mau numpang buang air di rumah Laras, melihat pintu rumah terbuka dan tubuh bersimbah darah. Polisi dipanggil, desa jadi gaduh. Mayat Pak Seno dan Bu Marni dibawa ke puskesmas. Laras masih lemah, duduk diam di balai bambu dengan selimut menutupi tubuhnya, tatapannya kosong. Tak ada yang bisa ditanya. Ia hanya diam, sesekali menangis, tapi tak mau bicara sepatah kata pun. Beberapa orang menyangka dia kena gangguan jiwa karena trauma. Bibinya, Bu Retno, datang dari kota setelah dikabari oleh kepala dusun. Ia langsung memeluk Laras erat-erat dan memutuskan untuk membawanya pergi. "Nggak bisa Laras terus di sini, kasihan. Dia masih anak-anak, nggak pantas lihat hal kayak begini," katanya sambil menahan tangis. Tanpa banyak upacara, Laras diantar naik mobil pick-up milik warga menuju terminal,
lalu dibawa ke rumah Bu Retno di kota kecil sekitar 2 jam perjalanan dari desa. Di kota, hidup Laras berubah total. Ia pindah sekolah, tinggal bersama sepupu-sepupunya yang tak terlalu akrab dengannya. Ia masih pendiam. Setiap malam ia sering terbangun dari tidur dengan teriakan sendiri. Kadang mimpi suara ibunya memanggil, kadang bayangan pria bertopeng itu muncul sambil membawa pisau. Bu Retno berusaha sabar. Ia tahu keponakannya butuh waktu, tapi tak mudah. Laras tak lagi seperti dulu. Ia tak pernah tersenyum, tak pernah berbicara lebih dari 1-2 kalimat. Ia lebih banyak duduk diam di pojok kamar sambil menatap kosong keluar jendela. Di sekolah pun begitu. Laras pintar, tapi tak punya teman. Ia menutup diri. Kalau ada yang tanya soal keluarganya, ia langsung menghindar. Ia tak mau bicara soal masa lalu. Tahun berjalan. Laras tumbuh jadi gadis remaja yang cerdas tapi dingin. Ia punya satu kebiasaan aneh. Setiap malam sebelum tidur, ia menulis sesuatu di buku harian kecil yang dikunci. Isinya bukan cerita lentang, bukan curhatan, tapi catatan tentang utang, dendam, dan orang-orang yang harus bertanggung jawab. Di satu halaman, ia tulis besar-besar nama Pak Jatmiko. Itulah nama yang terus menempel di kepalanya. Orang yang mengirim pembunuh ke rumahnya, orang yang menyebabkan keluarganya hancur. Laras mungkin masih muda, tapi ia paham satu hal, kalau keadilan tak datang sendiri, dia harus cari sendiri. Dari tahun ke tahun, dendam itu tumbuh. Ia membaca buku-buku soal hukum, nonton berita kriminal, dan diam-diam cari tahu soal pinjaman ilegal, jaringan rentenir dan cara mereka bekerja. Ia belajar diam-diam. Ia tahu, waktunya belum sekarang, tapi suatu saat ia akan kembali. Bukan sebagai Laras yang dulu, tapi sebagai seseorang yang siap menghancurkan mereka semua. 10 tahun berlalu sejak malam kelam yang mengubah hidup Laras. Sekarang, dia bukan lagi gadis polos dari rumah panggung di pinggir desa. Nama aslinya sudah dia kubur. Kini, ia dikenal sebagai Ayla, perempuan muda berpenampilan menarik, bicara tegas, dan tajam dalam berpikir. Umurnya 25 tahun, dan ia sudah terbiasa hidup sendiri di kota. Ayla tinggal di kos-kosan kecil di pinggiran kota, bekerja sebagai resepsionis di sebuah kantor notaris. Tapi pekerjaan itu cuma kedok. Tujuan utamanya bukan jadi pegawai, tapi mengumpulkan koneksi dan informasi. Selama bertahun-tahun, dia belajar soal hukum, perizinan usaha, cara kerja pinjaman, dan terutama jaringan gelap yang sering sembunyi di balik bisnis legal. Setelah cukup siap, Ayla mulai mendekat ke target utamanya, Pak Jatmiko, rentenir yang sekarang sudah punya perusahaan properti dan koperasi simpan pinjam. Di permukaan, bisnis itu terlihat sah, tapi Ayla tahu uang haram masih mengalir dari bawah meja. Dia cuma perlu cara masuk ke dalam. Langkah awalnya dimulai dari seseorang bernama Rino, tangan kanan Pak Jatmiko, yang mengurus urusan lapangan. Rino ini sering nongkrong di sebuah kafe mewah yang ada karaoke-nya. Orangnya percaya diri, doyan pamer, dan mudah terpancing perempuan cantik. Ayla tahu, itu celahnya. Suatu malam Ayla datang ke kafe itu. Pakaiannya elegan tapi sopan. Dia duduk di meja bar, pura-pura menunggu seseorang. Rino datang, duduk di sofa VIP bersama 2 temannya. Pandangan mereka langsung tertarik ke Ayla. Dengan ekspresi ramah, Ayla menoleh, senyum singkat, lalu kembali menatap ponsel. Tak lama, Rino mendekat. "Sendirian, Mbak?" tanya Rino, sok ramah. Ayla menoleh pelan. "Tadinya enggak, tapi kayaknya saya dibatalin janjinya." Percakapan pun dimulai. Ayla memperkenalkan diri sebagai Ayla, mengaku freelance di bidang administrasi dan bisnis properti. Semua disiapkan. Gaya bicaranya terlatih, tidak terlalu manis, tapi cukup memikat. Rino terpancing. Seminggu kemudian, Ayla diajak makan malam. Dari situlah dia mulai masuk ke dunia yang selama ini dia pantau dari jauh. Rino mulai sering membawa Ayla ke kantor kecil milik salah satu usaha milik Pak Jatmiko. Di sana, Ayla mulai bertemu beberapa orang dalam.
Dia tak langsung tanya hal-hal penting, tapi mencatat nama-nama, sistem kerja, jenis pinjaman, siapa yang ditakutkan, siapa yang biasa dipakai untuk urusan kotor. Dalam 3 bulan, Ayla sudah jadi orang dalam. Dia dipercaya mengurus dokumen, kadang diminta mengecek laporan, bahkan ikut ke pertemuan dengan klien. Beberapa staf mulai kagum sama kemampuannya yang cepat belajar dan terorganisir. Tapi Ayla punya agenda tersembunyi. Setiap malam, ia pulang dan mencatat semua detil di laptopnya. Daftar korban pinjaman, transaksi mencurigakan, dan bukti penggelapan. Dia tahu semua ini harus disimpan baik-baik. Karena nanti, saat waktunya tiba, semua data itu akan ia pakai untuk menjatuhkan Pak Jatmiko dari dalam. Pak Jatmiko sendiri belum mengenal Ayla secara langsung. Orang itu sudah tua tapi masih aktif. Dia jarang muncul di kantor cabang, lebih sering di rumah besarnya yang dijaga ketat. Tapi, dari cerita Rino, Ayla tahu bahwa Jatmiko masih memegang kendali penuh atas jaringan utangnya. Suatu malam, Rino mabuk saat karaoke. Ayla menemaninya sambil terus menggali informasi. Tanpa sadar, Rino cerita soal pekerjaan kotor di masa lalu. Dia menyebut soal orang desa yang gak bisa bayar dan akhirnya dibungkam. Laras langsung tahu siapa yang dia maksud. Tapi, dia pura-pura gak paham. "Lo pernah lihat pembunuhan?" tanya Ayla, seolah cuma iseng. Rino ketawa miring. "Enggak secara langsung, tapi gue pernah disuruh ngantar orang. Habis itu satu keluarga lenyap. Namanya siapa ya? Seno atau siapa gitu, di kampung dekat hutan." Laras diam, tangannya mengepal di bawah meja. Dia berusaha tetap tenang, pura-pura nggak peduli. Malam itu, setelah pulang, Laras muntah di kamar mandi. Tangisnya pecah tapi dia tekan kuat-kuat. Dia tahu dendamnya makin dekat. Dan orang yang dulu ia benci, sekarang duduk di meja makan bersamanya hampir setiap hari. Seminggu kemudian, Ayla minta ikut Rino ke rumah Pak Jatmiko, katanya untuk antar dokumen penting. Rino setuju. Rumah itu besar, gerbangnya tinggi dan dijaga 2 pria bersenjata. Saat masuk, Ayla melihat sendiri wajah Pak Jatmiko, pria yang sudah menua tapi masih tegak berdiri dengan mata tajam dan senyum tipis. Pak Jatmiko hanya menatap Ayla sekilas lalu bicara ke Rino soal bisnis. Ayla diam tapi mengamati. Ia perhatikan jalur CCTV, jumlah penjaga, dan lokasi pintu belakang. Dia tak datang untuk basa-basi, dia sedang memetakan cara untuk menghancurkan dari pusatnya. Dalam beberapa bulan ke depan, Ayla akan main lebih dalam, tapi dia tahu, sekali saja langkahnya salah, dia bisa ikut dikubur hidup-hidup. Tapi dendamnya terlalu dalam untuk dihentikan. Sudah 5 bulan Laras, atau Ayla nama barunya, berada dalam lingkaran dalam jaringan bisnis Pak Jatmiko. Ia makin tahu siapa yang mengatur apa, siapa yang sering main kotor, dan siapa yang suka main belakang. Tapi satu hal yang belum ia temukan adalah siapa 2 pria bertopeng yang membunuh kedua orang tuanya malam itu. Sampai suatu hari, saat ia diminta mengantarkan berkas ke gudang penyimpanan di desa tetangga, ia melihat 2 pria duduk di teras gudang. Salah satunya bertubuh tinggi, hitam, wajahnya penuh bekas luka. Satunya lagi lebih pendek dan berisi, berbicara sambil mengisap rokok. "Karno sama Wira itu loh," kata Tony, sopir yang mengantar Ayla. "Dulu anak buah lapangan, sekarang jadi pengawal pribadi. Katanya dulu pernah beresin urusan orang yang nunggak." Nama itu bikin jantung Ayla berdebar. Ia tidak langsung bereaksi, tapi dari gaya bicara, tatapan, dan potongan kalimat yang ia dengar, ia yakin 2 orang itulah yang masuk ke rumah panggungnya 10 tahun lalu. Malam itu, Ayla duduk di kamarnya sambil menatap layar laptop. Tangannya gemetar. Ia buka file lama berisi catatan kejadian malam pembunuhan. Ia cocokkan tinggi badan, logat bicara, bahkan gaya jalan. Semua cocok. Tidak salah. Mereka memang Karno dan Wira. Mulai malam itu, Laras menyusun rencana.
Ia tak bisa menyerang langsung. Kalau sampai gagal, semua akan terbongkar. Jadi ia mulai dengan cara halus, adu domba. Langkah pertama, membocorkan informasi kecil ke Rino, seolah Karno dan Wira sedang bermain belakan dengan uang keamanan. Ia sampaikan dengan cara tidak langsung, pura-pura khawatir. Rino, yang mulai merasa posisinya terancam, langsung pasang mata. Beberapa hari kemudian, Laras diam-diam menyelipkan amplop berisi foto-foto pertemuan Karno dan Wira dengan salah satu klien gelap ke dalam laci Rino. Ia tahu Rino akan marah. Dan benar, malamnya Rino marah besar, bahkan menggebrak meja saat rapat kecil bersama beberapa orang kepercayaannya. "Jangan sampai ada tikus di dalam kandang sendiri," katanya sambil memandang ke arah Karno yang pura-pura tak paham. Laras diam, tapi ia tahu perang sudah mulai. Langkah kedua, ia menyamar jadi klien palsu. Ia sewa orang luar untuk berpura-pura jadi peminjam baru yang menunggak dan minta perlindungan. Orang itu ia arahkan untuk bilang kalau ia dipalak 2 kali. Sekali resmi lewat koperasi, satu lagi lewat jalur Karno. Informasi itu ia buat sampai ke telinga Pak Jatmiko lewat jaringan gosip dalam kantor. Tak butuh waktu lama, Karno dan Wira mulai disidang diam-diam. Hubungan mereka dengan Rino pun mulai renggang. Laras terus memanasi-manasi tanpa terlihat ikut campur. Ia hanya diam, bekerja seperti biasa. Tapi dalam diam, ia mengatur semuanya. Suatu malam, Laras memancing Bira untuk datang ke rumah sewaannya. Ia mengaku sedang kekakutan karena ada orang yang ngancam lewat telepon dan hanya percaya Wira karena katanya lebih tegas dari Rino. Wira datang. Laras menjamu dengan baik. Kasih kopi, kasih camilan, lalu mulai cerita soal ancaman. "Aku takut, Mas. Aku dengar-dengar ada orang dalam sendiri yang suka beresin urusan. Katanya pernah ada yang mau disingkirkan. Namanya sempat disebut Karno." Ucapan itu cukup. Besoknya, Karno dan Wira saling diam. Biasanya mereka berdua nongkrong bareng. Tapi sejak malam itu, mereka mulai menjaga jarak. Saling tuduh, saling waspada. Laras hanya memperhatikan dari jauh. Satu demi satu, batu loncatan balas dendamnya mulai runtuh. Beberapa hari kemudian, Karno ditemukan babak belur di depan rumah kontrakannya. Katanya diserang orang tak dikenal. Tapi Laras tahu, itu ulah Wira. Masalahnya, setelah itu, Wira juga menghilang tanpa jejak. Desa mulai heboh. Banyak orang luar datang lalu tiba-tiba menghilang. Warga mulai bergosip. Katanya tempat usaha Pak Jatmiko ada jin penunggu atau semacamnya. Ada juga yang bilang tempat itu bawa sial. Tapi Laras tahu, semua itu bukan kutukan. Itu hanya efek dari rencana yang dia jalankan. Pak Jatmiko mulai curiga. Ia meminta semua orang dalam untuk diperiksa ulang. Bahkan Ayla sempat ditanyai langsung oleh salah satu penasihat kepercayaannya. Tapi ia lolos, karena semua yang ia lakukan tak punya jejak, tak ada bukti. Sampai akhirnya, Laras menemukan dokumen lama di gudang kantor cabang. Sebuah surat tugas pengamanan dari 10 tahun lalu. Nama Karno dan Wira tertera sebagai tim pengamanan lapangan yang dikirim ke desa atas permintaan langsung dari kantor pusat. Tangannya gemetar waktu membaca surat itu. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena senang. Ini bukti kuat. Ia fotokan, lalu simpan baik-baik. Kini, 2 dari 3 orang yang terlibat dalam pembunuhan keluarganya sudah ia lumpuhkan. Yang tersisa hanya 1, otak di balik semuanya, Pak Jatmiko. Dan Laras belum akan berhenti. Belum sebelum orang itu berlutut dan tahu siapa gadis yang dia buat jadi yatim piatu dulu. Hubungan Laras dengan Pak Jatmiko makin dekat. Ia mulai dilibatkan dalam pertemuan penting. Bahkan kadang disuruh ikut rapat dengan para pemilik modal. Beberapa orang mulai curiga dengan kedekatan mereka. Tapi Pak Jatmiko seperti tak peduli. Ia percaya pada Ayla, nama palsu Laras, lebih dari orang kepercayaannya sendiri. Tapi justru di titik ini, kepala Laras mulai kacau. Dendam yang dulu begitu jelas kini mulai berantakan di dalam pikirannya. Ia mulai sering mimpi buruk.
melihat ulang kejadian malam berdarah itu. Suara teriakan ibunya, darah di lantai kayu rumah panggung mereka, dan tatapan mata sang ayah yang sekarat. Semua muncul lagi, lebih nyata. Beberapa kali Laras terdiam saat kerja. Konsentrasinya buyar. Ia tahu ini bukan waktunya goyah, tapi ia mulai ragu. Kalau aku bunuh dia, apa habis itu aku tenang? Gumamnya sendiri saat duduk di kamar kos dengan mata merah dan kepala pening. Rasa benci memang belum hilang, tapi perasaan lain mulai muncul. Lelah. Selama 10 tahun hidupnya cuma diisi satu hal, balas dendam. Sekarang ketika semua hampir tercapai, ia malah mulai bertanya sendiri. Aku ini siapa kalau bukan orang yang dendam? Semua makin rumit ketika Karno yang sempat menghilang setelah dipukuli orang tak dikenal muncul kembali. Tapi kali ini dia sudah curiga. Suatu sore saat Laras pulang dari kantor cabang, Karno menghadangnya di depan gerbang kosan. "Laras ya?" ucap Karno lirih dengan wajah penuh curiga. Laras membeku. Ia tak menjawab, tapi Karno melangkah lebih dekat. "Gue lihat lo mirip anak Pak Seno. Dulu gue kira mati tuh anak, tapi mata lo sama kayak ibunya waktu itu pas minta tolong." Laras mencoba tenang. Ia menatap Karno lurus. "Kalau gue memang Laras, lo mau apa?" Karno tertawa sinis. "Berarti bener, pantesan lo bisa bikin gue dan Wira ribut. Pinter juga lo muter-muterin orang. Tapi denger ya, lo salah orang kalau pikir dendam itu gampang." Laras mencabut pisau lipat kecil dari dalam tasnya, siap kalau Karno menyerang. Tapi Karno olah mundur. "Gue nggak takut mati, tapi gue juga nggak mau mati konyol. Jangan pikir lo paling sakit. Hidup gue juga udah hancur sejak malam itu. Tapi lo bukan Tuhan." Karno pergi malam itu, tapi Laras tahu peringatan itu bukan sekedar omongan kosong. Sejak itu, gerak-geriknya makin diawasi. Ia jadi lebih hati-hati. Tapi yang bikin batinnya lebih campur aduk adalah ketika Wira tiba-tiba mengirim pesan melalui nomor tak dikenal. Isi pesannya sederhana. "Aku tahu kamu Laras. Kita perlu bicara. Aku nggak mau lari terus." Laras tak langsung membalas. Tapi 2 hari kemudian, dia datang ke tempat yang diminta Wira, sebuah warung kopi kecil di pinggir desa. Wira duduk sendiri, tak membawa senjata, hanya bawa map coklat di tangannya. "Aku nggak akan minta maaf, karena nggak ada maaf yang cukup buat apa yang aku lakuin. Tapi aku juga nggak mau bohong," kata Wira pelan. Laras duduk diam. Tangannya di bawah meja menggenggam kuat tasnya. "Malam itu, aku disuruh ikut Karno. Aku cuma disuruh jaga depan rumah. Tapi waktu dengar suara teriakan dari dalam rumah, aku tahu ada yang salah." Wira meletakkan map di meja. Isinya surat tulis tangan dan beberapa foto. "Aku udah coba kabur dari hidup ini. Tapi makin tua, makin aku kepikiran. Aku nggak tahu apa kamu bisa maafin aku. Tapi aku siap bantu. Kalau kamu masih mau balas dendam. Aku cuma minta satu. Jangan jadi pembunuh." Laras membuka map itu. Di dalamnya salinan dokumen soal rekening pribadi Pak Jatmiko, transaksi mencurigakan, dan foto-foto rumah persembunyian milik Karno. Bukti yang bisa menghancurkan semuanya. "Kamu pikir aku bisa hidup tenang kalau cuma kasih semua ini ke polisi? Dia bunuh orang tua aku. Kamu cuma nonton," ucap Laras tajam. Wira mengangguk pelan. "Iya, dan itu dosa yang aku tanggung tiap hari. Tapi kamu juga harus tahu, kalau kamu bunuh dia, kamu gak bakal jadi lebih baik dari dia." Laras pulang dari pertemuan itu dengan kepala penuh. Ia mulai berpikir, benar juga kata Wira. Kalau dia sampai berubah jadi pembunuh, apa bedanya dia dengan Karno dan Jatmiko? Tapi dendam yang dipendam selama 10 tahun gak bisa hilang dalam semalam. Beberapa hari setelah itu, Karno kembali muncul. Tapi kali ini tidak cuma bicara. Malam itu, Laras pulang dari kantor. Jalanan sepi, hanya ada cahaya dari lampu jalan. Di tikungan dekat kos, seseorang menariknya dari belakang. "Karno, lo pikir bisa kabur setelah bikin gue diburu semua orang, ha?" teriak Karno sambil mendorong Laras ke tembok. Laras meronta. Ia keluarkan pisau lipat kecil dari dalam tasnya dan menusuk lengan Karno. Tapi pria itu kuat dan terus menekannya. Perkelahian pun terjadi.
pisau terlempar dan Karno sempat meminting leher Laras dari belakang. Untungnya, suara motor terdengar mendekat. Karno panik dan kabur. Laras jatuh bertubuk, nafas terengah. Tangannya gemetar, lehernya memar. Tapi di matanya, nyala api dendam itu belum padam. Justru makin besar. Keesokan harinya, Laras menemui Wira lagi, tapi kali ini dengan niat berbeda. Gue akan habisin dia, tapi bukan dengan darah. Gue mau Pak Jatmiko jatuh karena apa yang paling dia lindungi, uang dan nama baiknya. Dan Karno, biar hukum yang habisin dia. Wira menatap Laras lama dan mengangguk. Kalau kamu butuh bantuan, aku siap. Langkah Laras makin berani setelah Karno mencoba menyerangnya. Itu menjadi pengingat kalau waktu tidak bisa ditunda lagi. Ia harus segera menjatuhkan Pak Jatmiko sebelum ada nyawa lain yang melayang. Dengan bantuan Wira, Laras menyusun laporan lengkap. Semua bukti dikumpulkan. Rekening ganda, transaksi mencurigakan, catatan pengiriman uang ke aparat, hingga foto-foto pembunuh bayaran yang terhubung ke kasus orang tuanya. Semua dirangkum rapi, disusun kronologis, dan diserahkan ke seorang wartawan investigasi yang terkenal di kota. "Aku nggak mau kasus ini tenggelam di meja polisi," kata Laras saat menyerahkan berkas itu ke wartawan bernama Fajar. "Kalau publik tahu, tekanan akan datang dari banyak arah." Fajar awalnya ragu, tapi setelah membaca sebagian dokumen, wajahnya berubah serius. Ia janji akan angkat kasus ini dalam waktu dekat. Benar saja, dalam 2 hari, media sosial ramai dengan berita tentang raja rentenir desa yang terlibat jaringan pembunuhan dan pencucian uang. Nama Pak Jatmiko mulai disebut di mana-mana. Laras sengaja tidak tampil di awal, biar efeknya mengerogoti lawan secara perlahan. Di sisi lain, Pak Jatmiko mulai panik. Ia memanggil semua anak buahnya ke kantornya. Karno ada di sana, lengan dibebat perban. Wira pura-pura ikut panik, padahal dalam hati, ia menahan senyum. "Siapa yang bocorin ini semua? Hah?" bentak Pak Jatmiko sambil menghantam meja kaca hingga retak. "Kalau nggak segera dibungkam, kita semua habis." Karno menatap curiga ke Wira, tapi belum punya bukti. Ia juga masih trauma dengan insiden malam itu ketika Laras menusuk lengannya. Sementara itu, Laras mulai tampil ke depan. Ia datang ke kantor polisi dan membuat laporan resmi, lengkap dengan bukti, saksi, dan bahkan surat pengakuan Wira yang ia tanda tangani dengan kesadaran penuh. Polisi awalnya enggan bergerak cepat, tapi tekanan media dan opini publik membuat mereka tak punya pilihan. Dalam waktu seminggu, polisi bergerak. Kantor utama Pak Jatmiko digeledah. Beberapa anak buahnya ditangkap, termasuk Karno yang ditemukan sedang berusaha kabur ke kota lain. Pak Jatmiko sendiri baru ditangkap 2 hari kemudian. Ia mencoba menyuap petugas, tapi gagal. Ketika diborgol dan dibawa keluar dari rumah mewahnya, wajahnya pucat. Di sekelilingnya, warga desa berkumpul, berteriak, dan meluapkan kemarahan. "Rentenir laknat, balikin tanah kami! Gara-gara kamu, rumahku disita!" Laras datang tak lama setelah itu. Ia berdiri di seberang jalan, menatap Pak Jatmiko yang sedang digiring ke mobil polisi. Mereka saling pandang. Pak Jatmiko mengenali Laras. Wajah itu masih sama seperti gadis kecil yang pernah ia abaikan. Ia coba berkata sesuatu, tapi Laras maju beberapa langkah dan berkata pelan, namun jelas. "Ini bukan soal uang. Ini tentang darah yang kau tumpahkan." Pak Jatmiko hanya menunduk. Ia tahu semua sudah berakhir. Di dalam kantor polisi, Laras memberikan kesaksian lengkap. Ia tak menahan apapun. Suaranya tenang, matanya tajam. Para penyidik bahkan terdiam mendengar bagaimana kronologis kejadian itu disusun begitu rapi. Mereka kagum dan sedikit ngeri melihat gadis desa yang menjelma jadi lawan tangguh seperti ini. Media pun makin gencar memberitakan kasus tersebut. Nama Laras akhirnya disebut. Beberapa wartawan menyebutnya si gadis desa yang menyeret rentenir ke penjara. Warga desa bersyukur. Mereka merasa keadilan akhirnya datang setelah sekian lama hidup dalam tekanan utang dan ancaman. Setelah semuanya tuntas, Wira datang menemui Laras. Mereka duduk di bangku taman dekat balai desa.
Kamu gak pernah berniat bunuh dia ya? Tanya Wira. Laras menggeleng pelan. Dulu iya, tapi makin kesini aku sadar. Kalau aku bunuh dia, aku gak jauh beda. Aku cuma mau dia jatuh karena kejahatannya. Biar dunia tahu siapa dia sebenarnya. Wira menghela nafas lega. Terima kasih karena udah kasih aku kesempatan nebus dosa. Laras menatap Wira sebentar. Lo belum bersih, tapi lo udah ngambil langkah yang benar. Setelah semuanya beres, Laras tidak kembali ke kota. Ia memilih tinggal di desa, di tanah milik orang tuanya yang dulu hampir disita pajak Miko. Ia bangun rumah kecil di atas lahan itu, bukan rumah panggung seperti dulu, tapi cukup untuk memulai hidup baru. Ia mulai mengajar anak-anak desa membaca dan menulis. Ia juga bantu warga bikin koperasi kecil, agar mereka nggak lagi terjerat rentenir. Dalam waktu singkat, nama Laras jadi panutan di desa. Dari gadis kecil yang kehilangan segalanya, ia kini jadi simbol perlawanan dan harapan. Meskipun begitu, Laras tahu, lukanya tak akan pernah benar-benar sembuh. Tapi setidaknya, sekarang ia tahu bahwa ia sudah melakukan apa yang seharusnya. Dan ia juga sadar, membalas dendam bukan soal menghabisi musuh, tapi membuat mereka hancur karena kebenaran yang mereka sendiri tak bisa hindari. Pohon itu sekarang sudah mulai tumbuh tinggi, daunnya rimbun, batangnya mulai kuat. Di bawahnya, Laras mendirikan bangku panjang dari kayu bekas. Setiap pagi ia duduk di situ sambil ditemani beberapa anak-anak kecil yang duduk bersila di atas tikar lusuh. Anak-anak itu bukan siapa-siapa bagi kebanyakan orang, tapi bagi Laras, mereka adalah versi kecil dari dirinya dulu, yang pernah kehilangan, yang pernah ketakutan, dan tidak tahu harus percaya pada siapa. Ada yang ditinggal orang tuanya, ada yang ibunya dipenjara karena tidak bisa bayar utang, dan ada juga yang hanya tahu dunia sebatas caci maki dan jerit malam. Laras membuka rumah singgah kecil di pinggir desa. Bukan bangunan mewah, tapi cukup untuk tempat tinggal, makan sehari 3 kali, dan ruang belajar kecil. Rumah itu dibangun atas sumbangan dari beberapa orang kota yang tersentuh kisahnya waktu dulu viral di media. Tapi sisanya, Laras tanggung sendiri dari hasil kerja keras dan beberapa warisan sah milik almarhum orang tuanya. Setiap pagi, Laras menulis nama anak-anak di papan kecil, lalu mengajari mereka mengeja, berhitung, dan sesekali mendongeng kisah-kisah pendek. Kadang ada juga warga yang datang minta bantuan hukum ringan atau sekedar curhat soal utang warisan yang tak masuk akal. Yang menarik, Laras tidak pernah bicara soal dendam di depan anak-anak itu. Tapi suatu pagi, saat salah satu anak laki-laki, namanya Bima, bertanya kenapa Laras menanam pohon randu di situ, Laras hanya tersenyum kecil dan menjawab, "Karena aku pernah kehilangan semua di tempat ini." Bima menatap batang pohon itu lama, lalu bertanya lagi, "Berarti pohonnya buat mengenang ya?" Laras mengangguk. "Iya, tapi juga untuk harapan baru." Siang itu Laras duduk sendirian di bangku kayu. Angin berhembus pelan, menggoyangkan daun-daun randu. Di kejauhan, suara anak-anak masih terdengar, tertawa dan berlari-larian. Seorang tamu datang, lelaki paruh baya, mengenakan kemeja putih polos dan celana panjang kumal. Dia memperkenalkan diri sebagai adik dari salah satu korban utang rentenir dulu. Dia mengucapkan terima kasih, lalu menyerahkan amplop berisi uang sumbangan. Laras menerimanya tanpa banyak bicara. Bagi Laras, sudah banyak orang datang dan pergi, tapi rasa di dadanya tetap sama. Luka di masa lalu tidak pernah benar-benar hilang, tapi ia belajar menahan diri untuk tidak membiarkan luka itu membusuk dan meracuni hidup. Setiap malam Jumat, Laras menyalakan lilin kecil di bawah pohon randu. Ia duduk diam, menatap langit, membiarkan angin malam menyentuh wajahnya. Tak ada air mata, tak ada ratapan. Hanya diam dan doa dalam hati. Kadang ada warga yang masih heran kenapa Laras tidak kabur ke kota, hidup nyaman dengan statusnya yang sudah terkenal. Tapi Laras selalu menjawab hal yang sama. "Aku kembali bukan buat pelarian, tapi karena di sini aku pernah jatuh,
dan di sini juga aku ingin bangun lagi. Di akhir pekan, beberapa relawan dari kota datang untuk membantu Laras mengajar. Ada yang mengajar bahasa Inggris, ada yang mengajari komputer, bahkan ada dokter yang rutin memeriksa kesehatan anak-anak. Perlahan rumah singgah itu berubah jadi tempat harapan baru. Laras tidak pernah lagi menyebut nama Pak Jatmiko. Dia sudah dipenjara seumur hidup dan kabarnya kini sakit-sakitan. Laras juga tidak mengikuti kabar Wira. Meski terakhir mereka bertemu, Wira sedang membangun panti rehabilitasi di kota lain. Hidup Laras sekarang sederhana, tapi tidak lagi sunyi. Di tengah tawa anak-anak dan dedaunan yang bergoyang, ia menemukan bentuk damai yang tidak bisa diberikan oleh dendam. Suatu pagi, salah satu anak perempuan yang paling pendiam, namanya Ranti, duduk di sebelah Laras dan bertanya pelan, "Kak Laras, kakak pernah marah banget sampai pengen balas?" Laras menoleh, menatap mata anak itu, lalu menjawab dengan nada lembut, "Iya, dulu banget. Tapi sekarang aku udah tahu kalau marah itu nggak harus diikutin terus." Ranti mengangguk pelan. Lalu ia menunduk menggambar sesuatu di tanah pakai ranting kecil. Bentuknya seperti pohon besar. Laras menoleh dan tersenyum. "Aku tak lupa, tapi aku memilih untuk tidak menjadi sama seperti mereka." Pohon randu itu terus tumbuh, kuat, diam dan tinggi. Ia menjadi saksi diam tentang betapa luka bisa jadi akar kekuatan dan kenangan bisa jadi penuntun arah. Dan Laras, ia tidak lagi hanya gadis desa yang kehilangan orang tuanya. Ia kini adalah ibu dari harapan banyak anak kecil dan penjaga cahaya kecil di tengah gelapnya dunia.